Kalau airnya kering baru pacak melebur, itu pun takut-takut kalau ada tuan lebah. Yang pada kesempatan ini di siang bolong jam 2-an ini saya berada di daerah Bedambaran, yaitu kayaknya ini lebak kayaknya untuk mencari ikan. Tapi sebagai informasi, saya menerima informasi bahwa tempat ini baru karena dulunya ini penuh dengan ditumbuhi hutan-hutan sehingga tidak terakses untuk mencari ikan. Dan dapat informasi juga bahwa hanya tahun ini yang bisa menghasilkan ikan. Ini kita sudah di lokasi ownernya, atau kalau dari lagu saya ini tuan lebak ya. Nanti mungkin kita akan wawancara dengan yang punya lelang ini ya. Depan kita itu sebenarnya ada lebak yang lebih besar dari sini. Itu lebak petai yang tiap tahun hampir menjadi rebutan untuk dilelang karena sumber ikannya banyak sekali. Tapi di depan masih banyak sejenis hutan-hutan kecil pembatas. Jadi kalaupun ini tidak dibersihkan, akses airnya tidak kelihatan dan ikannya tidak bisa diambil. Kita juga budidaya ikan patin. Jadi mereka ini walaupun sedang mencari ikan, tetapi karena airnya banyak, jadi ada budidaya ikan juga. Di depan kita ada ikan patin, dan rencananya juga ownernya bilang juga bahwa ini kalau sudah besar akan dilepas juga, mungkin akan menjadi indukan ya. Nah, tampak di depan kita ini ownernya. Owner itu dalam bahasa Inggris pemilik ya pastinya. Kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Golkar, Bapak Golkar saya panggil Pak ya. Jadi Pak, saya ini walaupun orang Bedambaran tapi agak gelap mendengar ini. Saya nggak tahu kalau di sini ada lebak. Boleh Bapak ceritakan bagaimana kronologis bisa terjadinya lebak ini? Pertama-tama waktu lelang L3 dengan lebak lebung 2019 ya. 2019 bulan 11 kemarin kebetulan kita ada pemilik awal namanya Kak Teddy. Begitu buka lelang kita ulung rembuk sehingga tidak terjadi perebutan lelang. Ini katakanlah dikasih oleh Kak Teddy. Begitu kita dikasih, ini kita buka dengan alat berat. Kalau airnya kering baru pacak melebur, itu pun takut-takut kalau ada tuan lebah. Memang lebah berjuang untuk makan Selama dari bulan 11 ya kita buka sampai terakhir kemarin bulan 3. Ya lumayan sih dana yang dikeluarkan. Jadi lebak yang sudah luas ini dibersihkan sama eskavator. Dana pribadi. Dana pribadi. Iya, dana pribadi. Kalau boleh tahu itu Pak, habis berapa itu Pak? 125. 125. Kalau saya sih sebenarnya nggak ngerti masalah lelang Pak. Tapi kalau misalnya saya prediksi memang agak sulit nanti hasil dari sini akan mencari untung dari atau mengembalikan 125 itu Pak. Saya cuma berharap begini. Ya pemerintah terbuka. Ya. Kalau lebak ini dibuka bersih total,
tidak nutup kemungkinan PAD-nya akan bertambah. Oh begitu. Oh ini masih banyak yang belum terbuka Pak ya? Belum banyak. Oh. 2 kilo lebih lagi yang belum Hampir terbuka. 2 kilo ke sebelah kiri. Ya, sebelah kiri kita. Oh, Sebelah kanan kita. Sebelah kanan ya. Jadi 125 juta menggunakan eskavator, sudah sampai 3 kali berulang. Ya. Sejauh ini saya mau tanya, ini kualitas ikannya ada atau tidak ada itu Pak? Kalau sudah dibuka ini kayaknya luar biasa. Luar biasa sekali. Ekosistem air ikan tawar itu sekarang sudah mulai terbuka, Oh begitu. sudah mulai keluar dari tumpukan sampah hutan-hutan air atau katakanlah eceng gondok atau kumpai. Iya. Setelah dibuka nampaknya sekarang ikan-ikan mulai bermain. Ada tidak ikan yang menjadi prioritas untuk penjualan, menjadi pendapatan bagi Bapak? Kaliannya ikan-ikan Sejenis apa itu Pak? banyak sekali seperti toman. Toman, oh banyak toman Pak ya? Ya, toman bunga, Heeh. gabus, tembakang dan jenis ikan sampah ya. Heeh. Ini masuk daerah Bedambaran Pak ya? Bedambaran, Desa Bedambaran 6. Oke, ini harapannya buat Bapak Camat mungkin ya. Mungkin Bapak Camat juga pernah datang ke sini atau belum Pak? Belum pernah sama sekali. Belum pernah datang sama sekali melihat ke sini. Mungkin kalau beliau datang ke sini agak kaget betapa luasnya Bedambaran. Saya juga sudah umur 40 tahun, saya tidak tahu kalau di sini ada lebak. Harapannya untuk pemerintah kecamatan maupun kabupaten boleh Pak? Saya berharap pada pihak pemerintah supaya pengamen itu tidak hanya batas mengambil ikan, tapi harus juga menjaga habitat sungai itu tersebut. Dalam arti kata berarti tidak mengambil yang kecil-kecil gitu Pak ya? Oh tidak adanya setrum Pak ya? Obat, Oh masih ada yang seperti itu Pak ya? masih ada yang sering Masih ada yang seperti itu. tidak bertanggung jawab lah. Jadi harapannya bagi pengemen itu tidak mengambil ikan-ikan kecil dan mengambil ekosistem yang dengan benar, tidak pakai setrum maupun racun ya. Ekosistem ini tidak akan mengganggu pertanian atau gimana Pak? Tidak akan, malah masyarakat Bedambaran Iya. hampir 25 tahun mereka tidak bisa bercocok tanam padi terutama. Oh begitu. Bersawah, karena semak atau hutan. Iya belukar itu sudah belukar ya. Di air dengan adanya kita buka ini mungkin untuk tahun ini kita bisa bertani udah dapat hampir 20 hektar. Oh begitu. Kita bisa tanam padi. Jadi ini lebih cenderung lebak ini bukan pemilik pribadi tapi memang punya pemerintah. Punya pemerintah. Dan perbatasan sama pribadi Pak ya. Jadi Bapak kalau dilihat dari sini ini sangat luas sekali. Kayaknya kalau di TV-TV kan ada mancing-mancing mania begitu. Kalau di sini untuk menjadi objek wisata mancing mania bisa nggak itu Pak? Sangat cocok sekali. Cuman pemerintah harus menyerahkan ini kepada masyarakat pengamen minimal 3 tahun kontrak. 3 tahun kontrak. Ya, saya bertanggung jawab untuk membersihkan lokasi sungai ini. Boleh setiap tahun atau setiap bulan lihat progres saya, hasil kerjanya seperti apa. Kalau memang itu tidak bisa dibersihkan dan hanya ngomong kosong, boleh ditarik kembali kontrak itu. Iya. Berarti kalau setahun langsung lepas itu yang pertama saya melihat ini pasti rugi Pak ya. Pasti rugi. Jadi setidaknya pemerintah juga memberikan skala prioritas untuk membangun ini, karena ini lebih dari misalnya kalau kategori 100%, ini baru terbuka berapa persen ini Pak? 25%. Baru 25%. Kita masih butuh 75% lagi. Jadi bagi kalau dananya hanya 125 juta, berarti saya butuh dana lagi hampir 400 juta. 400 juta. Ya. Jadi Bapak ini lebih cenderung pebisnis atau bagaimana? Sepertinya kan ketahuan ini Bapak akan rugi Pak. Saya cuman begini. Iya. Saya berharap masyarakat melihat bahwa di Bedambaran itu ekosistem ikan tawarnya sangat menguntungkan. Iya benar. Tapi dengan perawatan yang benar. Gitu. Dan saya berharap juga pelatihan dari pemerintah untuk pengamen. Yang pastinya Dinas Perikanan Pak ya. Ini saya berharap juga ini YouTube ini ditonton oleh Dinas Perikanan maupun pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, supaya daerah ini menjadi objek wisata dengan mancing. Mungkin nanti Bapak Golkar akan menyiapkan perahu-perahu kecil. Kita sudah dengar tadi bahwa hasilnya masih ada toman mawar Pak ya.
bunga. Oh, toman bunga. Bunga. Toman bunga ya. Itu yang dari berapa bulan ini sudah mendapat ikan toman itu berapa kilo itu? Yang paling besar kalau satu ekornya? Ada sampai yang 7 kilo satu. Luar biasa. Sepertinya akan gendut seperti ini. Besarnya ya. Ini juga di belakang ini ada juga tim suksesnya ini. Wow, sudah sepertinya lagi kepanasan. Memang kondisi sekarang ini lagi panas-panas betul ya. Jadi yang di belakang ini sepertinya tidak berdampak corona ya. Corona hanya di kota saja, di daerah sini nggak mau ya corona masuk ya. Kerukunan masyarakat kurang diri, kemudi kerukunan masyarakat kurang diri. Kalau airnya kering baru pacak melebur, itu pun takut-takut kalau ada tuan lebah. Kalau air Tak ada pakai pelapon. Pelapon doa don pelapon pink itu. Hadirin sekalian, selesai sudah wawancara saya bersama Bapak Golkar selaku pengemin dari lebah ini. Jadi harapan beliau sangat jelas bagi kita, lebih cenderung membuka wawasan bagi warga Bedambaran sehingga hasil dari lebah ini bisa dinikmati oleh bersama-sama. Sekian dari saya, ciao.